sarankan untuk mengangkat kakinya ke tembok. Mau anak perempuan? Serat dan protein. Posisi wanitanya di atas Ya. atau dengan posisi lain itu kurang disarankan. Oh, nanti gaya kayak gini supaya bisa dapat anak perempuan, anak laki-laki. Nah, ini fakta atau mitos nih? Halo, Dr. Surya. Halo Pak Kris. Ya, kembali lagi kita nih membahas opini kesehatan. Nah, kali ini banyak bola-bola panas ya di masyarakat ya. Opininya katanya dengan gaya ini supaya apa ya, lebih cepat hamil ya. Nah, sebenarnya dari sisi kesehatan ya, ada nggak sih kaitannya gaya berhubungan intim dengan seseorang lebih cepat hamil? Sedikit banyaknya ada. Berarti masih fakta ini ya? Iya, itu masih fakta. Sedikit banyaknya ada. Tapi yang terpenting adalah untuk mendapatkan keturunan ini, kedua belah pihak harus dalam kondisi yang benar sehat. Gitu. Oke. Sehat dalam artian begini, kualitas si ovarium ini wanita untuk menangkap Si sel itu telur dalam- ya? yang akan dibuahi ini sudah ada. Oke. Ada yang nggak ada nih. Kenapa ketutup miom, ketutup kista? Oke. Gitu. Ini harus ada. Berarti si Untuk wanitanya. spermanya nggak sampai ya, Dok ya? Nggak bisa sampai. Ataupun misalnya tingkat keasaman di vaginanya terlalu tinggi. Gitu. Nah, bagi pria, Ya. kualitas dari spermanya harus yang pilihan, harus yang terbaik. Gimana cara dapetinnya? Dari konsumsi makanan. Ya. Banyak orang mengkaitkan fakta mitosnya toge, Hmm. gitu ya. Dengan toge ini bisa nggak meningkatkan kualitas sperma? Ya bisa. Ya. Sebenarnya melihat baik atau tidaknya sperma itu dari mana? Kekentalannya, warnanya atau apa? Semakin kental semakin bagus. Oke. Semakin berat massa jenisnya. Supaya dia tidak gampang mati di perjalanan menuju ke sel telur. Apalagi kalau sepanjang jalan dia ketemunya asam. Akan cepat mati. Nah, jadi saya mengatakan harus dalam kondisi yang sehat. Gitu. Setelah ini sudah oke, kemudian mencoba ternyata belum berhasil. Baru kita variasikan dengan pola berhubungan suami istri. Oke. Bukan dengan gaya Kama Sutra yang lain-lain ya. Ya. Memang gaya yang kita anjurkan untuk wanita untuk mendapatkan keturunan. Ya. Misalnya si wanita kita ganjel dengan ya bantal di bagian pinggangnya waktu dia berhubungan seksual nih. Ya. Selama berhubungan disuruh ganjel. Tujuannya apa? Supaya sel sperma yang masuk nanti akan tertumpuk semuanya pada sel telur. Karena belum tentu hidup semua. Gitu. Setelah berhubungan seksual menggunakan bantal, kita sarankan untuk mengangkat kakinya ke tembok. Oke. Agar 15 menit, minimal 10 sampai 15 menit. Supaya agar semua tetesan sperma itu tertuju pada si sel telur. Oke. Ada kan wanita yang risih, Ya. habis berhubungan dia langsung cuci. Ya. Nah ini sebenarnya jangan dulu Kalau mau untuk mendapatkan momongan. untuk mendapatkan keturunan, Oke. gitu ya. Ada yang kemudian posisi wanitanya di bawah, prianya di atas. Nah ini posisi normal yang disarankan untuk mendapatkan keturunan. Oh, berarti kalau WOT itu tidak disarankan. Posisi wanitanya di atas Ya. atau dengan posisi lain itu kurang disarankan. Kenapa? Kita menganggap aja seperti pancuran air. Ya. Pancuran air, anggaplah itu sel sperma yang mancur ke atas, maka semuanya akan tertarik gravitasi bumi lagi, jatuh lagi ke bawah. Oke. Jadi hanya beberapa persen yang melekat pada sel telur. Gitu. Berarti posisinya yaitu perempuan di posisi bawah ya, Dok ya. Agar gaya ini yang lebih efektif ya. Betul. Untuk mendapatkan momongan. Nah, kualitas dari sperma sel telur ya kalau tadi ada simiom, ada penyakit, ya ada tumor lah kita bilang di dekat ovarium. Berarti kan spermanya ini tidak bisa berenang nih ke sel telur ya, tidak bisa terjadi pembuahan Atau terlalu asam. atau terlalu asam ya. Itu yang mungkin salah satu yang orang mengalami keputihan yang berlebih ya, Dok ya. Betul. Agar sperma ini kualitasnya baik. Nah, tadi dokter menyampaikan seperti makanan yang tinggi protein deh kita bilang. Toge salah satu ya. Dari makanan ada nggak sih faktor lain, Dok, menyebabkan seseorang ini lama nih dapat momongan? Kalau dari makanan, saya rasa selagi si wanitanya atau si prinya tidak terlalu gemuk atau obesitas,
ya itu tidak akan masalah. Jadi saya menggarisbawahi adalah makanan yang tinggi kadar gula, yang bisa menyebabkan obesitas, itu bisa mempengaruhi. Kedua adalah pola hidup, baik si pria ataupun wanita, merokok misalnya. Kemudian juga konsumsi alkohol berlebih, ini sangat fatal, ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Bagi wanita yang suka mengkonsumsi alkohol, maka akan tinggi tingkat kadar asam pada jaringan organ vagina deh kita bilang. Maka akan susah memiliki keturunan. Kemudian dengan tingkat stres tinggi. Dengan tingkat stres tinggi ini satu bisa memperpanjang masa menstruasi wanita. Bagi seorang pria akan menurunkan kadar kualitas sel spermanya. Jumlahnya, Dok? Jumlahnya nggak akan terpengaruhi. Maksudnya jumlah dengan spermanya. Untuk kan rata-rata kan kalau secara normal kan jumlah sperma ini kan 450 juta. Kita bilang ya, ataupun 1 sendok ataupun 2 sendok. Nah, kalau misalnya yang sudah terganggu seperti itu, pola hidupnya tidak sehat, makannya tidak sehat, baik dari segi jumlah dan kualitas pasti akan berkurang. Dari jumlah yang 450 ini bisa tiba-tiba jadi 200 gitu ya. Dan kemungkinan untuk hamilnya ya pasti juga akan jauh berkurang tidak baik, akan kemungkinannya berturun 50% ya, Dok ya. Betul. Nah, tadi kan kita bahas masalah gaya berhubungan intim ini untuk faktor hamil. Nah, ada nggak sih ini? Kadang-kadang saya ada juga masyarakat mengatakan, oh nanti gaya kayak gini supaya bisa dapat anak perempuan, anak laki-laki. Nah, ini fakta atau mitos nih, Dok? Mitos itu. Nggak ada itu ya, Dok? Angkat kaki kirinya, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, nah, kalau dari faktor makanan, Dok? Faktor makanan mempengaruhi tinggi serat dan karbo dan protein, atau hanya tinggi serat dan protein. Kalau misalnya mau anak perempuan? Serat dan protein. Serat dan protein, berarti harus banyak mengkonsumsi kacang-kacangan dengan sayur. Betul. Kalau anak laki-laki, Dok? Serat, protein, karbo. Kenapa bisa seperti itu, Dok? Kalau untuk seorang anak laki-laki atau janin atau embrio yang akan kita turunkan di janin itu itu membutuhkan kadar sebelum terjadinya kromosom XY tadi yang biasa kita cerita deh. Itu untuk membentuk si X itu kita memerlukan 3 komponen tadi. Harus lebih dominan dibandingkan yang lain. Maka itu akan tercipta biasanya. Kalau secara dengan praktisi atau ilmu kedokteran. Tapi yang terpasti adalah ya yang maha kuasa yang nentuin sebenarnya. Banyak juga kayak saudara saya sudah melakukan promil untuk dapetin anak laki-laki, dikasihnya serat, karbo, protein, gitu ya. Dapatnya perempuan. Sudah sesuai dengan ahli gizinya. Ada takarannya. Iya. Sampai takaran makanan mereka sekali makan harus segini, harus segini, harus begini. Tapi yang keluar ya dikasih Tuhan wanita. Nah, dan juga masih banyak praktisi kesehatan ya, dokter SPOG kita bilang, dokter kandungan yang masih mempercayai hal yang barusan dokter sampaikan. Betul. Ya kami dokter kandungan hanya berusaha. Nah, tetapi kalau namanya anak ini adalah titipan dari Tuhan. Kalau Tuhan belum mengizinkan, ya kita harus lebih bersabar. Ya, banyak sekali praktisi kesehatan, dokter-dokter SPOG, spesialis ya, kandungan, yang masih juga mempercayai yang barusan dokter sampaikan. Nah, berarti kalau dari faktor makanan tadi, ini hanya salah satu pendukung ya, Dok ya, agar mendapatkan anak laki-laki nih, kita bilang ya. Berarti banyak mengkonsumsi yang tadi lebih condong ke daging ya berarti, Dok ya. Nah, daging, daging, susu, untuk dapetin proteinnya, toge juga bisa. Kemudian untuk seratnya sayur-sayuran. Nah, ini harus suami istri atau hanya suami? Hanya suami. Hanya suami. Si perempuan nggak berpengaruh, Dok ya? Iya. Karena dia hanya pabrik ya? Pabriknya. Karena si laki-laki ini adalah bahan baku. Bahan produksinya ya. Mau produksi bibit unggul atau bibit yang seperti apa nih? Mau yang laki-laki atau yang perempuan yang dimasukkan ya untuk diolah ya, seperti itu. Berarti kalau kesimpulannya tadi gaya tidak ada berpengaruh, makanan ada kemungkinan. Nah, ada faktor lain nggak, Dok? Generasi gen dari genetik. Karena di masyarakat kan ada yang melihat misalnya orang tuanya
rata-rata saudaranya banyak perempuan, nanti lahir kemungkinan anaknya akan perempuan. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? 80% fakta. Oke. 80% fakta. Orang tua yang anaknya laki-laki semua, Ya. itu pasti memiliki anak pertamanya laki-laki. Atau pasti memiliki 60% dari jumlah anaknya pasti laki-laki. Oke, berarti lebih dominan genetiknya lebih dominan laki-laki ya, Dok Iya, ya. betul. Nah, ini secara berarti secara medis pun ada meneliti sampai ke sana ya, Dok ya. Ada. Bukan hanya sebagai mitos di masyarakat, Betul. tetapi ini adalah fakta. Iya. Oke, berarti kesimpulannya adalah gaya itu berpengaruh juga dalam proses hamil ya, yaitu posisi berarti kan man on top ya, kita bilang ya. Ya si laki-lakinya di posisi di atas ya. Nah, jangan kebalik. Berarti kalau kebalik, ini yang tadi dokter sampaikan, seperti hukum gravitasi ya. Nah, karena ya sperma itu akan turun ke bawah. Jadi proses untuk perjalanan ke apa ya kita bilang sel telur. Ya, ini kan hanya sedikit yang bisa menempel. Sampai dan perjalanan ini cukup panjang, 6 jam ini. Iya. Oke, thank you, Dok. Terima kasih. Chris. Siap.